Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak muda, mari kita memperkatakan 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom anak-anak muda. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya sampai sorangan. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah
sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Yes Lord, Kau beri kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Sorakan haleluya. Yes Lord. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit suka nama Yesus, maju, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lompat nama Yesus, menara yang kuat. Oh, oh. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Sebab Engkau dahsyat ya Tuhan. Biar kami bangkit jadi pasukan-Mu. Haleluya. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju, maju nyatakan kuasa-Nya. Oh, oh, oh. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes Lord, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari sambil tepuk tangan. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat, yeah. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh, oh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oralabaya shandarabaya ralabaya ralabaya shararabaya ralabarabaya ralabaya haleluya. Shararabaya ralabaya ralabaya shaniya ralabo. Shararabaya ralabaya ralabarabaya shani. Yaralabaya shararabaya ralabaya kami sembah Kau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan.
Lawat setiap kami Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Engkau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Engkau selamanya. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Tuhan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada yang melebihi Engkau di hidup kami Tuhan. Kau layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau
Waktuku datang untuk ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu penuhiku, waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu penuhiku, waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan, di rumah-rumah kami, lawat setiap kami Tuhan. Penuhiku Tuhan, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah. Oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yes, Lord, and I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, Jesus, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You, and I live to worship You, my Jesus. Ya Tuhan, the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Oh, who can stand between my Lord and me? Lord, I
to honor you. And I long to bring with you, Lord. Yes, Lord. My life and offering, take me high, throw me deeper. I give it all to you, Lord. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Oh, you can stand with me, my Lord and me. Lord, I live to honor you. We bring my life to you, oh Lord. Oh, my life and offering, take me higher, draw me deeper. Oh, I give all to be with you. Sekali lagi katakan, and I live to worship you. Oh, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand with me, my Lord and me? Oh, Lord, I live to honor you, Jesus, and I long to bring my life and offering. Take me higher, throw me deeper. Oh, I give all to be with. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Dan puji Tuhan, mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Christine. Tuhan Yesus memberkati. Shalom generasi Yeremia, apa kabar? Bunda percaya hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan generasi Yeremia dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Katakan amin, haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan waktu IWBR kedua? Wah, haleluya. Bunda percaya semua kita ngalami hal yang sama, dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, dan itu akan terus menggema ya, menggaung ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Katakan amin. Puji Tuhan. Di BYR hari ini Bunda mendapatkan tema dari Kogun, yaitu tentang true worshipper, penyembah yang benar. Kalau penyembah yang benar, kira-kira ada juga penyembah yang salah ya saudara ya. Tapi kita mau jadi penyembah yang benar. Berapa banyak kalian dan Bunda yang mau jadi penyembah yang benar?
haleluya, haleluya. Yuk kita akan lihat dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Kalau kalian lihat dikatakan di sini bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu dalam ayat 23 yang akhir ya. Tetapi di dalam King James Version ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, ternyata dikatakan kalau di sini menghendaki, ternyata dikatakan di sana Bapa mencari penyembah-penyembah seperti itu. Penyembah yang seperti itu gimana? Yaitu tadi penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kita mesti tahu yang dicari Tuhan itu bukan penyembahannya. Penyembahannya, waduh di sorga itu jauh lebih dahsyat. Luar biasa malaikat-malaikat di sorga memuji, menyembah Dia. Tetapi yang Tuhan cari hari-hari ini yaitu saudara dan bunda. Dikatakan, siapa itu? Kita, orangnya untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Berapa banyak yang berkata, Tuhan ini saya. Saya mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Angkat tanganmu. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Yang dicari oleh Tuhan, dikatakan sekali lagi, penyembah yang benar. Nah kalau kita lihat, dikatakan penyembahan. Ya, penyembahan. Dikatakan penyembahan ini ada dua arti. Yang pertama arti sempit, yang kedua arti luas. Gembala pembina kita Pak Niko bolak-balik katakan demikian. Arti sempit itu yang bagaimana? Arti sempit penyembahan dalam arti sempit yaitu tadi. Waktu seperti kalian tadi muji nyembah Tuhan. Kinaralamayasi sebab kau besar. Ya, waktu kita muji nyembah Tuhan. Kita berbahasa roh, kita nyembah dalam roh dikatakan. Itu arti sempit. Tapi arti luas dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu termasuk penyembahan. Katakan amin. Kira-kira menurut kalian yang mana yang mesti dilakukan? Sempit, luas atau dua-duanya? Dua-duanya. Katakan amin. Tuhan mau engkau dan saya. Oh banyak nyembah Tuhan, banyak muji Tuhan dikatakan. Dan yang kedua dikatakan arti luasnya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Pada berapa waktu yang lalu, berapa bulan lalu, waktu kita ada di APT. Kalian tahu APT, Azusa Street Prayer Tower. Bunda ajak ya, kalian yang bisa ikut, ayo ikut. Senin malam ya, itu waktunya rayon 3 ya, jam 10 malam. Nyembah doa muji Tuhan di menara doa. Ya, ini menara doa bangsa-bangsa. Jadi dikatakan pada waktu kita lagi sembah Tuhan, tiba-tiba tuh Tuhan ngomong gitu ya sama Bunda dalam hati Bunda. Tuhan bilang gini, nak, aku ciptakan engkau untuk kesenanganku. Nak, aku ciptakan engkau untuk kesenanganku, kata Tuhan. Wah, Bunda nggak tahan. Pada waktu itu Bunda nangis. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Waktu Bunda sharing sama Daddy Peter, Bunda kaget juga karena Bunda nggak tahu juga tuh kalau ada ayatnya gitu ya. Jadi ternyata di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Ini ayat dalam bahasa Indonesia. Ternyata dia dibilang, ini dalam ayat bahasa Inggrisnya dikatakan King James Version, itu dikatakan kita, semua ini dikatakan kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Thy pleasure. Wah, Bunda sampai kaget. Wah, ternyata luar biasa ya gitu. Jadi benar yang Bunda dapatkan dikonfirmasi dengan Alkitab, firman Tuhan. Jadi kita mesti tahu, Tuhan ciptakan kamu, kalian dan Bunda. Itu untuk kesenangan Tuhan. Mungkin kau berkata, hah? Kita untuk kesenangan Tuhan. Terus gimana dong? Semua mesti tanya Tuhan. Tuhan seneng gak ya? Tuhan seneng baru lakuin. Gak seneng jangan dilakuin. Tapi kan aku pengennya gini Bunda. Kadang beda sama maunya Tuhan. Gimana dong? Bunda ajak kalian. Bunda juga. Sama-sama kita berjuang. Amin. Sama-sama kita berjuang. Kita matiin ini daging kita. Kita mau ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan senang, kita lakukan. Tuhan gak senang, gak usah dilakuin. Percuma. Kalian akan menuai badai, menuai sakit hati, menuai kecewa. Ya, dengar, ingat ya. Jadi dikatakan Tuhan mau kalian dan Bunda yang Tuhan senang. Tapi kok susah ya Tuhan? Sulit banget ya buat aku ya. Tuhan tolong aku. Saya mau Tuhan. Yang penting mau dulu. Bukan bisa gak bisanya. Amin. Mau dulu. Saya mau Tuhan. Nanti Tuhan kasih kekuatan. Nanti Tuhan kasih jalan keluar yang luar biasa. Katakan amin. Kita diciptakan Tuhan untuk jadi kesenangan Tuhan. Ingat baik-baik. Seorang hamba Tuhan namanya Watchmeni. Beliau dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Wah, sampai di dalam penjara. Dikatakan tangannya dipotong. Dia tulis pakai lidahnya. Kata-kata firman Tuhan menguatkan banyak orang. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Beliau sampaikan begini. Kalau kamu punya tujuan hidup. Biasanya kan ditanya, tujuan hidupmu apa? Ya kalau Bunda tanya sama kalian, tujuan hidupmu apa? Saya maunya gini Bunda. Gini Bunda. Ini Watchmeni bilang, kalau kita punya tujuan hidup 5, kebanyakan 4. Maksudnya terlalu banyak ya. Terlalu banyaknya 4. Kalau kita bilang kita punya tujuan hidup 2 aja Bunda, 2, kebanyakan 1. Beliau sampaikan kita tujuan hidup kita mestinya cuma 1 doang. 1. Dia bilang hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Bunda percaya ini era generasi Yeremia dibangkitkan Tuhan. Ada anak-anak muda yang penuh Roh Kudus. Cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa. Dan dia akan mulai bergerak untuk memenangkan jiwa. Siapa dia? Kamu. Tuhan sudah pilih kalian. Tuhan sudah pilih kamu. Sejak dalam rahim ibumu. Amin. Tujuan hidup kita cuma 1. Hidup bagi Kristus. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. True worshiper. Penyembah yang benar adalah yang pertama. Menyembah Bapa di dalam roh. Nanti kita bahas yang kedua dan kebenaran. Yang pertama dulu. Dalam roh. Rohnya siapa Bunda? Roh Kudus. Katakan amin. Kita adalah insan-insan Pentakosta. Berapa banyak insan Pentakosta di sini? Katakan amin. Jadi Tuhan mau
kalian dan Bunda, kita hidup penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Berbahasa roh dan penuh Roh Kudus. Tanda awal nih, awal ya, tandanya. Tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus, apa? Ada yang tahu? Berbahasa roh. Itu tanda awal. Tetapi dikatakan untuk dia jaga dia terus penuh Roh Kudus, tanda awalnya tadi berbahasa roh. Setelah berbahasa roh mesti dijaga terus supaya hidup penuh Roh Kudus. Caranya gimana Bunda? Caranya taat sama Tuhan. Saat teduhnya jangan bolong-bolong ya. Amin. Saat teduh, puasa, doa pujian penyembahan, doa keliling, doa syafaat. Di menara doa ada duar ikut duar, ya kan? Doa pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Taat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dikatakan hidup di dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa. Bunda percaya kita akan tetap dalam kondisi yang penuh Roh Kudus. Saya udah bahasa roh kok Bunda. Iya, tapi jangan main-main sama dosa. Ya, jangan main-main sama dosa. Masih bisa nih bahasa rohnya. Tapi ada kuasanya enggak tuh? Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan seterusnya. Jadi saksi Kristus. Tuhan mau dikatakan hari-hari ini. Ayo penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi mencintai Tuhan lebih dari segala perkara. Kasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Banyak minta ampun. Amin. Generasi Yeremia, anak muda banyak minta ampun ya sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Bunda juga kok. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Nanti kalian akan rasakan kasih Tuhan itu turun. Kasih Tuhan itu turun dengan dahsyat. Jadi dikatakan yang pertama menyembah Bapa di dalam roh. Kan tadi ayat 24 berkata. Kalau kita roh, Tuhan itu roh. Makanya kita nyembah Tuhan di dalam roh. Kindara lawa lawa ya lawa ya shi. Oh, kira lawa 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 lawa. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Oh, Bunda berdoa. Kalian yang belum berbahasa roh. Oh, terima itu, terima itu, terima itu. Yang belum berbahasa roh, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Bunda mau berdoa buat kalian. Oh, lawa 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 lawa. Ayo mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Hira bapa 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 bapa. Penuhi Tuhan, penuhi. Hidup bapa yang syalalawa ya lalawa ya, yang sudah berbahasa roh juga ayo bahasa roh yang kuat, bahasa roh yang kuat. Hira bapa yang syalalawa lawa 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 lawa. Hura lawa 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 lawa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, menyembah Bapa dalam roh. Yang kedua, dan kebenaran. Kebenaran. Bunda melihat arti kebenaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bicara tentang kelurusan hati. Lurus ya. Hati yang lurus. Kejujuran. Kalau digabung dua-duanya apa? Integritas. Katakan amin. Jadi Tuhan mau kalian dan Bunda, kita menyembah Bapa di dalam roh, penuh Roh Kudus, berbahasa roh, taat sama Tuhan. Dan dalam kebenaran, integritas yang diomong, yang dipikir, yang di hati, yang dikatakan, yang dilakukan sama. Katakan amin. Jadi dikatakan dalam segala hal mesti jujur. Memuji Tuhan. Juga muji Tuhan, khotbah kalian sharing harus benar-benar jujur. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau rasakan itu.
Mungkin kau berkata, kok saya hari-hari ini belum rasain ini ya, kebesaran Tuhan. Ayo, nyanyinya makin mantep. Bilang, Tuhan, sebab kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Aku percaya Tuhan. Meskipun hari-hari ini aku belum melihat itu. Tapi aku percaya perbuatanmu ajaib. Engkau besar, engkau dahsyat. Oh, itu dia. Waktu engkau nyanyi, muji Tuhan, engkau doa. Engkau sharing, ada kuasa yang mengalir dengan dahsyat. Karena penuh integritas. Penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Upaniko sampaikan di dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17. Ini disampaikan pada waktu prophetic gathering yang ke-14 ya. Dikatakan dan juga dalam MDPC yang baru lalu. Dikatakan begini. Udah bacain ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, ini dia. Jadi dikatakan Tuhan mau kalian dan bunda kita lakukan yang benar. Yang mau lambaikan tangan. Yang sesuai firman Tuhan. Ya, hidup dalam kekudusan, taat sama Tuhan. Pokoknya yang benar aja dah lakuin. Ya, yang benar-benar orang bilang, kamu kok terlalu gimana gitu ya. Sok-sok, enggak sok. Aku sedang lakukan firman Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Jadi dikatakan kalau ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Karena itu jaga hati. Amin. Jaga hati, jaga hati. Tuhan mau jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga damai sejahtera Allah itu muncul. Yang namanya sakit hati, kesombongan dan sebagainya. Hancurkan itu dalam nama Yesus. Lalu akibat kebenaran. Kalau kita hidup benar, waduh ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Waktu kita teman-teman yang lain mungkin lakukan hal yang gak benar. Tapi engkau lakukan yang benar, tenang aja. Damai sejahtera Allah turun. Ada ketenangan, ketentraman yang luar biasa. Yang orang tidak bisa beli. Tapi hanya bisa dibeli kalau kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita hidup dalam kebenaran. Kita dapatkan itu. Dapatkan itu. Jadi bunda percaya. Ayo anak-anak muda. Jadi penyembah-penyembah yang benar. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Hidupku adalah penyembahan dan bunda percaya waktu kalian punya tekad seperti itu, Tuhan akan pakai engkau menjadi messenger of the third Pentecost. Engkau akan tuai jiwa-jiwa dengan dahsyat. Yuk angkat kedua tanganmu. Hiralabaya shandaralaw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 ala. Kau mengurapi Tuhan anak-anakmu. Bangkitkan Tuhan generasi-generasi Yeremiamu menjadi true worshiper, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Menjadi messenger of the third Pentecost. Tsunami of worship itu terjadi. Tsunami of worship itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan lihat teman-teman kami, keluarga kami dilawat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah live streaming 21 November akan dimulai jam 7 pagi di YouTube Banten Youth Revival. Yang kedua, ibadah BYR minggu depan dapat diikuti melalui Zoom di BYR cabang masing-masing. Yang ketiga, mari teman-teman kita membawa persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening 8680312444 atas nama GBI Moreland atau melalui scan QR Code di layarnya teman-teman. Selamat memberi. Terima kasih Yesusku.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo semua angkat kedua tanganmu, yuk kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan.